Perang Pattimura. Latar belakang Perang Pattimura. Perang Pattimura diawali dengan kedatangan bangsa Barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan. Maluku menjadi salah satu daerah yang banyak dituju orang-orang Eropa karena kekayaan yang dimilikinya. Hasil alam yang melimpah membuat daerah ini mendapat julukan Mutiara dari Timur. Kekayaan yang ada di dalamnya membuat bangsa Eropa datang berbondong-bondong datang ke tanah Maluku. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa awalnya hanya untuk berdagang saja, namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin berkuasa dan membuat masyarakat Maluku merasa terganggu. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku cukup tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi berkurang dan para pemuda diberi kesempatan bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, kondisi berubah saat Hindia Belanda datang. Kegiatan monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban masyarakat semakin besar. Pasalnya, selain penyerahan wajib, penyerahan Maluku juga wajib kerja paksa, menyerahkan ikan asin, dendeng, dan kopi. Jika diketahui ada yang melanggar, maka pemerintah Hindia Belanda akan bertindak tegas untuk menghukum. Selain penyerahan sejumlah hasil bumi, pada masa Hindia Belanda juga terjadi desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan dan para pemuda akan dijadikan tentara di luar Maluku. Pada saat itu, Belanda enggan untuk membayar perahu tersebut. Para pembuat perahu kemudian mengancam akan mogok apabila tidak dibayarkan. Presiden Spaarwa van den Berg menolak tuntutan tersebut. Kejadian ini membuat kebencian rakyat Maluku semakin bertambah. B. Pertemuan rahasia sebelum Perang Pattimura. Ketidakadilan yang diterima rakyat Maluku membuat banyak pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Contohnya, pertemuan yang diadakan di Pulau Haruku, pulau yang diumati umat Islam. Kemudian, pada tanggal 14 Mei 1817, mereka mengadakan pertemuan kembali di Pulau Saparua atau Pulau dihuni umat Kristiani, atau lebih tepatnya di hutan kayu putih. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin menderita. Maka dari itu, mereka perlu melawan dan menentang Belanda. Thomas Metulesi atau yang kemudian dikenal sebagai Pattimura dipercaya sebagai pemimpin. Penunjukan tersebut dikarenakan Pattimura pernah bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Dari pengalamannya tersebut, harapannya bisa menguntungkan rakyat Maluku. Pergerakan Perang Pattimura. Perlawanan masyarakat Maluku dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang menuju Banten Durstede. Ternyata di benteng tersebut sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka dari itu, terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Belanda. Pasukan Maluku dipimpin oleh Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Residen van den Berg, dan pada pertempuran kali ini Residen van den Berg terbunuh dan pasukan Maluku berhasil menguasai benteng Durstede. Belanda kemudian meminta bantuan dari Ambon sejumlah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Betes. Namun bantuan ini berhasil digagalkan pasukan Pattimura. Dalam peristiwa ini, Mayor Betes juga terbunuh. Kemenangan tersebut membuat pejuang lain semakin bersemangat. Selanjutnya, Pattimura fokus menyerang benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Melihat strategi ini, maka pasukan Belanda kemudian memperkuat pertahanan di benteng. Patroli juga diperketat sehingga Pattimura dan pasukannya gagal menembus benteng Zeelandia. Selain melakukan bergerak dengan perlawanan fisik, upaya perundingan juga dilakukan. Sayangnya, perundingan tersebut tidak menemui kesepakatan antar kedua pihak. Hingga akhirnya Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut benteng Durstede. Agustus tahun 1817, Saparua diblokade. Benteng Durstede dikepung beserta tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng lumpuh. Daerah di kepulauan kemudian bisa dikuasai Belanda. Kondisi tersebut membuat Pattimura memerintahkan pasukannya untuk meloloskan diri dan meninggalkan tempat pertahanannya. Dengan demikian, benteng Durstede berhasil dikuasai Belanda. Pattimura dan pasukannya terus melawan dengan cara bergerilya. Akhir Perang Pattimura.
Meskipun sudah menguasai Banten dan berhasil menghukum Kapiter Paulus, Belanda belum puas sebelum berhasil menangkap Pattimura. Belanda pun mengumumkan siapa yang berhasil menangkap Pattimura akan diberi 1.000 gulden. Setelah 6 bulan perlawanan, akhirnya Pattimura tertangkap pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura digantung di alun-alun kota Ambon. Tokoh perang Pattimura lainnya yaitu Christina Marta Tihahu. Lalu dia melanjutkan perang gerilinya walaupun tertangkap juga. Dia tidak dihukum mati tetapi dibuang bersama 69 orang lainnya ke Jawa untuk kerja rodi. Christina Marta Tihahu melakukan aksi mogok makan dan enggan buka mulut. Kemudian dia jatuh sakit dan meninggal pada 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Meninggalnya Christina Marta Tihahu menjadi pertanda berakhirnya Perang Pattimura. Akibat Perang Pattimura. Perlawanan yang dilakukan oleh Pattimura dan pejuang lainnya ternyata memberi dampak yang berarti bagi masyarakat Maluku karena berhasil merebut salah satu benteng pertahanan Belanda yaitu Duurstede. Pada akhirnya benteng tersebut dikuasai kembali oleh Belanda. Bab 2. Perang Tondano I. Latar belakang Perang Tondano I. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol, yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui bekerja sama dalam penyebaran agama Kristen di Minasa adalah Franciscus Saverius. Akan tetapi, hubungan antara Minasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Kos, yang diberikan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minasa dari Spanyol, mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembeh. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dari Makassar pun tersingkir dari tempat itu. Setelah itu, VOC memaksa rakyat Minasa untuk menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Penolakan ini memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minasa. B. Jalannya Perang Tondano I. Perang Tondano I berlangsung antara 1661 hingga 1664. Untuk melemahkan rakyat Minasa, VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung sungai Teberan. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi, rakyat Minasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simon Kos kepada rakyat Minasa. Yang pertama, masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua, masyarakat Tondano harus menyebar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan sungai Temberan. Akan tetapi, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minasa sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. C. Akhir Perang Tondano I. Pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minasa pun tidak memiliki pilihan lain selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minasa bagi VOC mengakhiri Perang Tondano I. Setelah itu, Belanda membangun pemukiman di Sulawesi Utara. Perang Tondano II. Latar belakang Perang Tondano II. Akar permasalahan Perang Tondano II sebenarnya masih berhubungan dengan akhir Perang Tondano I. Pada akhir Perang Tondano I, pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada 1679 yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda, terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Dalam perkembangannya, Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik, termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai perjanjian itu membuat walak-walak Minahasa berselisih. Pada 1802, Karel Kryptos,
Prediger JR diangkat sebagai Presiden Manado. Tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Dieders membutuhkan pasukan dalam jumlah yang besar. Akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Salah satu upaya yang ditempuh dengan mengerahkan penduduk dari sejumlah daerah termasuk Minahasa. Pada Mei 1808, Prediger segera mengumpulkan para ukung atau pimpinan dalam suatu wilayah wala atau daerah setingkat distrik dan menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata para ukung tidak mau menuruti permintaan Prediger. Bahkan beberapa di antaranya mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. B. Jalan Perang Tornado II. Para ukung dari Minahasa memutuskan aktivitas perjuangan mereka di Tondano, Minawanua. Salah satu tokoh Perang Tornado II adalah Ukung Lonto yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Pada awalnya, Prediger masih mencoba untuk menempuh cara persuasif dan berusaha menarik dukungan dari sejumlah ukung. Namun, melihat keadaan semakin kritis karena aksi rakyat Minahasa, Prediger tidak memiliki pilihan selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Seperti Perang Tondano I, Belanda kembali menerapkan strategi membendung sungai Temberang. Selain itu, Belanda menyiapkan 2 pasukan yang ditugaskan untuk menyerang. Akhir Perang Tornado II. Perang Tornado II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpai sampai habis. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa memilih pertahanan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda karena kesulitan menjangkau tengah hutan. Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontak asal mereka yang mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena pihak Inggris lebih dulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Pihak Inggris memanggil tokoh Perang Tornado II, yakni Matulandi dan Mamait, dari persembunyian di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala wala. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Temete dikembalikan ke Minahasa oleh Inggris. Para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun permukiman di tempat yang lama, yakni di sebelah utara Minawanua. D. Penyebab terjadinya Perang Tornado I dan II. Perang ini terjadi lantaran persekutuan dagang yang bernama VOC Belanda berusaha memaksakan kehendak agar rakyat Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini lantaran VOC sangat membutuhkan beras, melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Hasil dari perang kedua ini cukup mengembirakan kepada masyarakat. Minahasa berhasil memperoleh kemenangan atas Belanda. Ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentangkan oleh rakyatnya